Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neng Siti Martini. Saya dari Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Nomor induk mahasiswa saya 198100015. Yang terhormat Bapak Profesor Heris Hendriana selaku penguji pertama. Yang terhormat Ibu Dr. Teti Sobari selaku penguji kedua. Yang terhormat Ibu Profesor Elis Eti Rohaiti selaku penguji ketiga. Terima kasih atas waktunya. Judul penelitian saya adalah pengembangan model pembelajaran menulis teks eksposisi pada siswa SMA kelas 10 menggunakan metode discovery learning dengan pendekatan metaphorical thinking. Latar belakang permasalahan penelitian yang pertama adalah karena masih banyak siswa dalam menulis teks eksposisi kurang dari kata ideal. Siswa sulit menyampaikan informasi, siswa kesulitan menyusun sebuah gagasan, siswa sulit mengembangkan sebuah ide, dan kurangnya kosakata bahasa Indonesia. Perkembangan media sosial yang terus berkembang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia, sehingga tulisan-tulisan yang dihasilkan harus direvisi kembali agar argumen-argumen dan pendapat yang disampaikan oleh siswa dapat lebih baik dan bersifat sopan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah pengembangan model pembelajaran menulis teks eksposisi pada siswa SMA kelas 10 menggunakan metode discovery learning dengan pendekatan metaphorical thinking. Ini dapat mengatasi kesulitan-kesulitan siswa. Berikut adalah rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana pengembangan model pembelajaran menulis teks eksposisi menggunakan metode discovery learning dengan pendekatan metaphorical thinking. Rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana kesulitan-kesulitan peserta didik dalam pengembangan model pembelajaran menulis teks eksposisi sebelum digunakan metode discovery learning dengan pendekatan metaphorical thinking dan sesudah digunakan metode discovery learning dengan pendekatan metaphorical thinking. Rumusan masalah yang ketiga adalah bagaimana aktivitas peserta didik selama pengembangan model pembelajaran menulis teks eksposisi menggunakan metode discovery learning dengan pendekatan metaphorical thinking. Dan rumusan masalah yang keempat adalah bagaimana respon peserta didik terhadap pengembangan model pembelajaran menulis teks eksposisi menggunakan metode discovery learning dengan pendekatan metaphorical thinking. Untuk metode penelitian menggunakan penelitian dan pengembangan atau research and development. Ada 10 langkah dalam penelitian pengembangan. Yang pertama adalah potensi dan masalah apa yang ada di lapangan. Yang kedua adalah pengumpulan data. Yang ketiga adalah desain produk. Yang keempat adalah validasi desain. Yang kelima adalah revisi desain. Yang keenam adalah uji coba produk atau uji coba terbatas di SMK Negeri 1 Pusaka Negara Subang. Yang ketujuh adalah revisi produk. Yang kedelapan adalah uji coba pemakaian atau uji lebih luas atau uji kelayakan. 9 adalah uji revisi produk atau 10 adalah produksi secara massal. Untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan aplikasi WhatsApp Group, Google Classroom, Zoom Meeting, Google Form karena pembelajaran secara dalam jaringan. Desain penelitian pengembangan model pembelajaran menulis teks eksposisi pada siswa SMA kelas 10 menggunakan metode discovery learning dengan pendekatan metaphorical thinking. Proses penelitian metode discovery learning dengan pendekatan metaphorical thinking dilakukan dengan menyusun secara sistematis sintak dengan memerhatikan karakteristik dari kesamaan antar sintak. Langkah yang pertama adalah stimulus dari metode discovery learning. Langkah yang kedua adalah pemberian masalah konseptual dari pendekatan metaphorical thinking. Langkah yang ketiga adalah identifikasi dari metode discovery learning dengan pendekatan metaphorical thinking. Langkah yang keempat adalah penggunaan metafora dari pendekatan metaphorical thinking. Langkah yang kelima adalah pengumpulan data dari metode discovery learning. Langkah yang keenam adalah pengolahan data dari metode discovery learning. Langkah yang ketujuh adalah verifikasi dari metode discovery learning. Langkah yang kedelapan adalah kesimpulan dari metode discovery learning dengan pendekatan metaphorical thinking. Sehingga jika dijumlah gabungan metode discovery learning dengan pendekatan metaphorical thinking berjumlah 10 langkah. Akan tetapi pada langkah ketiga identifikasi masalah dan langkah ke-8 adalah kesimpulan sama, sehingga langkah berjumlah 8 langkah. Langkah-langkah ini hasil dari penggabungan discovery learning dengan pendekatan metaphorical thinking tanpa ditambah atau tanpa dikurangi, begitu. Hasil pengembangan model pembelajaran dilihat dari sistem sosial. Sistem sosial mendeskripsikan peranan siswa dan guru, interaksi antara guru dengan siswa, serta target yang diharapkan. Guru berperan sebagai pembimbing, fasilitator, dan motivator. Sebagai guru, tempat untuk bertanya saat siswa sedang mengalami kesulitan, serta mengarahkan siswa agar siswa secara mandiri mampu mengatasi persoalan dalam pembelajaran.
Untuk prinsip reaksi, guru memberikan kepercayaan kepada siswa dalam memahami konsep dan dengan caranya sendiri. Guru mudah memonitoring dan melakukan bimbingan pada masing-masing siswa. Juga guru harus mengapresiasi secara individu kepada siswa atas hasil karya yang dihasilkan oleh siswa. Karena kemampuan siswa berbeda-beda, sehingga guru harus memberikan bimbingan secara intensif agar pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Untuk sistem pendukung, guru menyediakan lembar kerja siswa dan juga menyediakan modul, PPT, video, sumber internet lainnya yang dapat membantu siswa dalam belajar menulis teks eksposisi. Selanjutnya, dampak instruksional, yaitu dapat mewujudkan tujuan pembelajaran. Siswa memiliki kesiapan sebelum mengikuti pembelajaran, siswa memiliki pengetahuan awal yang baik, aktivitas pembelajaran terlaksana dengan baik sesuai dengan metode discovery learning dengan pendekatan metaphorical thinking. Untuk dampak pengiring, hasil belajar lainnya yang dihasilkan dari suatu proses belajar mengajar sebagai akibat terciptanya suasana belajar yang dialami langsung oleh para siswa tanpa pengarahan langsung dari guru. Dampak pengiring yang diharapkan adalah munculnya kemampuan berpikir kritis oleh siswa. Untuk kelebihan model pembelajaran, yang pertama, kelebihannya adalah menemukan lebih banyak metafora bahasa Indonesia. Yang kedua, memberikan siswa pemikiran yang lebih luas dari metafora-metafora yang telah diciptakan. Yang ketiga adalah meningkatkan metafora-metafora dengan kejadian sehari-hari agar siswa menjadi lebih puitis. Makna metafora dimodifikasi menjadi sebuah gagasan yang berkualitas dengan data dan argumen yang jelas, sehingga data dan argumen yang disampaikan agar lebih baik dan lebih sopan. Selanjutnya adalah pembelajaran lebih bervariasi. Yang keenam adalah pembelajaran menggunakan metode discovery learning dengan pendekatan metaphorical thinking ini dapat bersifat sastra dan non sastra. Untuk kekurangannya, kurangnya inspirasi dalam memilih dan memodifikasi metafora menjadi pendukung sebuah gagasan yang terpercaya. Tidak semua peserta didik memahami hubungan metafora dengan gagasan yang akan menjadi dasar argumen teks eksposisi. Untuk pengembangan model pembelajaran menulis teks eksposisi pada siswa SMA kelas 10 menggunakan metode discovery learning dengan pendekatan metaphorical thinking ini, ada masukan yang pertama adalah ditambahkannya sistem pendukung dengan revisian menyediakan modul materi yang digunakan pada saat pembelajaran menulis teks eksposisi. Masukan yang kedua adalah ditambahkannya teori pendukung, revisiannya adalah menambahkan teori discovery learning dengan pendekatan metaphorical thinking. Masukan yang diberikan semakin berkurang, sehingga pengembangan metode discovery learning dengan pendekatan metaphorical thinking adalah sebuah metode pembelajaran yang menstimulus peserta didik untuk memahami dan menjelaskan sebuah persoalan yang masih sangat abstrak menjadi lebih konkret hingga peserta didik mampu menarik sebuah kesimpulan. Sebelum dan sesudah pengembangan model pembelajaran menulis teks eksposisi pada siswa SMA kelas 10 menggunakan metode discovery learning dengan pendekatan metaphorical thinking, dengan pretest pertama pada uji terbatas di SMK Negeri Pusaka Negara Subang dengan nilai rata-rata pretest 59,67 dan meningkat di proses menjadi 74,67, ada peningkatan sebesar 25,14%. Dan pada uji lebih luas 1 di SMA Negeri 3 Cikampek dengan pretest rata-rata sebesar 57,3 dan untuk rata-rata pretest meningkat menjadi 76,9, ada peningkatan sebesar 33,42%. Untuk uji lebih luas 2 di SMA Negeri 1 Cisarua dengan pretest rata-rata 60,53 dan meningkat di postes menjadi 79,34, ada kenaikan sebesar 31,8%. Untuk uji lebih luas 3 di SMK Negeri 1 Cimahi dengan pretest rata-rata sebesar 63,98 dan meningkat di proses menjadi 79,89, ada peningkatan sebesar 24,86%. Untuk uji produk di SMA Negeri 1 Cisarua dengan pretest rata-rata didapatkan 65,19 dan meningkat di proses menjadi 81,92, ada peningkatan sebesar 25,66%. Untuk pembanding metode discovery learning dengan pendekatan metaphorical thinking, pada uji pembanding dengan nilai rata-rata 64 dengan menggunakan metode pembelajaran lain dengan rata-rata nilai yang didapat adalah 64, sehingga penurunannya
ada 27,9%. Dari uji terbatas hingga uji produk didapatkan nilai yang terus meningkat sehingga dapat disimpulkan bahwa metode discovery learning dengan pendekatan metaphorical thinking ini efektif digunakan dan dapat sebagai alternatif pembelajaran menulis teks eksposisi. Untuk uji normalitas dan uji Poirot test, dari uji normalitas terbatas signifikan lebih besar daripada 0,05, yaitu pada uji terbatas hingga uji produk didapat nilai lebih besar daripada 0,05 sehingga data yang dihasilkan dari uji terbatas hingga uji produk dikatakan berdistribusi normal sehingga dilanjutkan dengan uji Poirot test, yaitu didapat nilai 0,000 atau signifikasi lebih kecil dari alfa, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai siswa kelas 10 sebelum dan sesudah mendapat perlakuan. Untuk hasil observasi aktivitas siswa menggunakan metode discovery learning dengan pendekatan metaphorical thinking pada uji terbatas SMK 1 Pusaka Negara dengan item keaktifkan keseriusan dalam belajar, keikutsertaan dalam pengarahan, penguasaan materi dari uji terbatas hingga uji produk didapatkan nilai yang diberikan rata-rata 5 dan 8 sehingga pada uji terbatas SMK Negeri 1 Pusaka Negara dengan keaktifan sebesar 80%, uji luas Seman 3 Cikampek, uji luas 1 Seman 3 Cikampek dengan keaktifan 80%, uji luas 2 Semancis dengan keaktifan 84%, uji luas 3 Seman 1 Cimahi dengan keaktifan 84%, uji produk Semancis dengan keaktifan 84%, sehingga rata-rata keaktifan siswa adalah 82,4%. Hasil respon siswa menggunakan metode discovery learning dengan pendekatan metaphorical thinking, ada 10 item yang diberikan oleh peneliti di mana itemnya bersifat positif dan negatif. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa kebanyakan siswa memberikan respon positif dibanding dengan negatif. Yang lebih besar adalah pada item semangat sebanyak setuju 82,60%, item bingung dengan respon tidak setuju 71,70%, item 3 diharapkan dengan respon setuju sebesar 80,40%, item 4 tidak memohon kerjasama dengan siswa lain diberikan respon sebanyak 73,90 dengan tidak setuju. Item 5 mengkoreksi tulisan siswa dengan respon yang diberikan adalah setuju 77,20%. Item membosankan dengan respon yang diberikan tidak setuju sebesar 76,10%. Item 7 memudahkan penulisan siswa dengan respon yang diberikan setuju 80,40%. Item 8 menyulitkan tulisan siswa dengan respon yang diberikan tidak setuju dengan hasil respon 75,75%. Item 9 menyenangkan dengan respon yang diberikan setuju sebanyak 72,80%, dan 10 membangun metode biasa lebih menyenangkan dibanding dengan metode discovery learning dan metaphorical thinking, didapatkan respon tidak setuju sebanyak 60,90%. Nilai rata-rata respon siswa pada nilai positif adalah 31,23% dan negatif sebesar 25%. Untuk poin positif sangat setuju 7,82%, setuju 65,57%, tidak setuju 9,40% dan sangat tidak setuju 3,60%. Untuk poin negatif keseluruhan 25%, sangat setuju 3%, setuju 18,31%, tidak setuju 59,60% dan sangat tidak setuju 2%. Sehingga poin positif yaitu sebesar 31,23% dengan poin setuju sebesar 65,57%. Begitu juga untuk poin negatif sebesar 25 dengan poin tidak setuju sebesar 59,60%. Sehingga respon yang diberikan oleh siswa adalah siswa senang dengan metode discovery learning dengan pendekatan metaphorical thinking. Pengembangan model pembelajaran menulis teks
eksposisi menggunakan metode discovery learning dengan pendekatan metaphorical thinking mendapatkan nilai yang terus meningkat pada uji terbatas hingga uji produk. Lembar aktivitas siswa menunjukkan siswa lebih aktif dalam pembelajaran menulis teks eksposisi. Lembar angket menunjukkan siswa lebih senang menggunakan metode discovery learning dengan pendekatan metaphorical thinking. Dapat ditarik kesimpulan pengembangan model pembelajaran menulis teks eksposisi menggunakan metode discovery learning dengan pendekatan metaphorical thinking efektif dan dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran menulis teks eksposisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.